elemen sistem bus ya. Ini merupakan ya ini hampir sama dengan pertemuan sebelumnya dengan materi tentang sistem bus. Di sini disampaikan lebih rinci seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah ini tujuan pembelajarannya. Jadi nanti dari sini nanti teman-teman bisa memahami ya elemen-elemen rancangan sistem bus. Kemudian teman-teman bisa mengetahui cara kerja metode arbitrasi ya, pemusatan seperti itu yang dia bertindak sebagai penanggung jawab dari kontrol seperti itu. Kemudian mengetahui tentang timing dan juga lebar bus ya, ini juga lebar bus ini kemarin sudah sempat dibahas ya di perkuliahan sebelumnya. Kemudian ini mahasiswa mengetahui tentang contoh atau implementasi dari sistem bus ini. Kemudian elemen perancangan sistem busnya. Nah ini ada beberapa dari yang poin-poin tadi, poin-poin yang disampaikan. Nah berdasarkan jenisnya kemarin sudah sempat kita bahas juga, yaitu ada dedicated dan juga multiplexed ya. Nah perbedaan mendasar dari dedicated dan multiplexed ini adalah pada data yang dijalankan, data yang melalui saluran bus ini itu data yang sejenis atau tidak. Ketika dia bermacam-macam jenis ya, ada data misalkan, kemudian ada address ya, macam-macam. Nah, itu berarti dia masuk kategori yang multiplex karena bermacam-macam tadi. Kemudian ada metode arbitrasi, ini di sini nanti akan dibahas, ada dua ya, yaitu tersentralisasi dan juga terdistribusi. Nah, perbedaannya apa? Nanti simak di slide selanjutnya. Kemudian timing ya, timing pun juga ada dua, yaitu sinkron dan asinkron atau tak sinkron ya. Kemudian yang keempat yaitu lebar bus, ini dibedakan menjadi dua juga, yaitu lebar address dan juga lebar data ya. Kemudian untuk jenis transfer datanya ini macam-macam ya, ada yang read, ada yang write, ada yang read modify write, ada yang read write ya misalkan, ada yang read alter write dan seterusnya ya. Nah ini beberapa jenis transfer datanya. Oke, sebentar bisa berpindah. Nah, dedicated dan juga multiplexed sudah hampir sama dengan yang kemarin. Kemudian ada metode arbitrasi, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu tersentral. Nah, kalau tersentral itu diperlukan pengontrol bus yang tersentral ya, yaitu kalau di dalam sistem komputer itu biasanya arbiter pusatnya itu adalah CPU ya. Kemudian ada yang terdistribusi. Jadi kalau terdistribusi ini pengontrol aksesnya ini ada di masing-masing modul, bisa di masing-masing modul, bisa di masing-masing unit ya. Nah, perbedaan mendasarnya di situ. Namun keduanya ini sama-sama ya, keduanya ini pada intinya ini sama-sama menugaskan satu perangkat, bisa modul I/O ataupun CPU ya, bertindak sebagai master kontrol pertukaran untuk proses pertukaran transfernya ya. Itu bisa dari I/O maupun dari CPU terpusat. Kemudian timingnya ya, timing kan ada dua tadi, ada sinkronus ya, sinkron dan tak sinkron. Nah kalau sinkron ini ya, ini ya dia yang pertama dia membutuhkan sebuah pewaktu atau clock ya. Jadi event itu ada satu event atau satu proses seperti itu. Nah ini membutuhkan pewaktu, ada
timingnya seperti itu. Kemudian transmisi yang bisa masuk ini ya 1-0 pada siklus waktu maupun siklus bus. Nah, dan juga menentukan besarnya slot waktu ya. Kemudian selain itu yang ketiga ya. Nah, perangkat modul pada bus ini dapat membaca atau mengetahui siklus clock ya. Jadi nanti ada data line, ada address line ya. Nah, itu semuanya nanti didefinisikan di sini kalau yang di sinkron. Masing-masing tiap modul itu punya operasi read dan write ya. Masing-masing tiap jenis ya itu punya itu. Nanti kalau yang di asinkron itu dibedakan berdasarkan read dan write-nya. Seperti itu. Kemudian biasanya satu siklus itu untuk satu event. Nah, satu siklus satu eventnya. Kemudian ya, ini diimplementasikan, mudah diimplementasikan ya, kalau sinkron ini dan cepat, namun kurang fleksibel ya, menangani peralatan yang berbeda kecepatan operasinya. Berarti kalau misalkan yang heterogen ya, kecepatannya bermacam-macam, tingkat kecepatannya, nah ini berarti dia lebih baik menggunakan timing yang asinkron, yang tidak sinkron. Biasanya digunakan untuk modul-modul tertentu yang sudah jelas karakteristiknya. Misalkan ya, jelas karakteristiknya ya, kalau misalkan dia data yang dikirim ya sejenis misalkan, ini pakai yang sinkron aja ya, karena nanti lebih cepat juga seperti itu. Kemudian, nah ini gambaran tabelnya ya, gambaran diagramnya. Nah, read cycle and write cycle-nya jadi satu di satu siklus ya, satu siklus asinkron. Nah, ini maksudnya adalah T1 ini adalah timing. Katakan ya, ini gambarannya. Jadi suatu proses ketika memasuki komputer itu nanti dia masuk dulu di timing 1, kemudian dia lanjut di timing kedua, timing ketiga, dan seterusnya. Nah, ini untuk status lainnya ya, status signal-nya kalau di komputer itu biasanya dikenali dengan 1010 ya kalau ada. Tapi kalau di bus ini ya, ini kebalikannya. Kalau dia ada signal berarti dia 0. Kalau misalkan nggak ada signal, dia 1. Seperti itu. Nah, begitu juga yang lain ya. Ini jadi gambarannya, oh status line ini berarti dia masuk dari awal, mulai satu proses itu sudah mulai ada sumber daya di sana. Sudah disalurkan sumber dayanya. Kemudian, nah, begitu selanjutnya. Nah, kalau yang kebanyakan kalau di sinkron ini ya, di timing 1 ini masih sedikit ya, yang dia langsung jalan. Ada yang di 3, ada yang di 2. Beda dengan yang asinkron ya. Asinkron itu sudah banyak yang sejajar nanti di gambar tabelnya. Nah, ini asinkron ya. Kalau asinkron ini kecepatannya ya yang tidak serempak ya. Kecepatannya yang tidak serempak, tapi timingnya serempak ya. Kemudian, nah, event yang terjadi itu tergantung pada event sebelumnya ya. Kalau event sebelumnya belum selesai ya, maka event selanjutnya tidak bisa dilanjutkan seperti itu. Sistem ini mampu menggabungkan kerja modul yang berbeda ya, kebalikan dari yang sinkron tadi. Kecepatannya beda maupun teknologinya, asal aturan transfernya sama. Ini bisa di-cover oleh timing asinkron. Nah, ini ya. Jadi knowledge ini kan status ya, teman-teman. Jadi ketika di signal di status di yang read ini sudah selesai, baru dia bisa
melakukan yang siklus write, misalkan kayak gitu. Jadi gantian, maksudnya itu kayak gitu. Jadi nunggu knowledge-nya selesai ya. Nah, ini status dia sudah selesai atau belum, baru kemudian dilanjutkan. Begitu seterusnya. Nah, kalau yang sinkronus, ya kalau yang sinkronus kan enggak sama-sama jalan semuanya. Seperti itu. Kemudian, nah ini lebar bus ya. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa lebar bus ini ya, teman-teman, ini mempengaruhi ya besar transfer datanya juga ya, ataupun berapa berapa kecepatannya ya. Semakin cepat berarti semakin lebar berarti semakin cepat. Kenapa? Karena siklusnya semakin kecil berulangnya. Jadi misalkan ya lebarnya data yang dikirimkan adalah 64 byte misal 64 bit misalkan. Sedangkan lebar busnya 64 berarti dia langsung sekali transfer. Apalagi misalkan lebarnya adalah 64, data yang ditransfer adalah 32 bit misalkan. Ya langsung masuk, cepat aja kayak gitu. Tapi kalau misalkan lebarnya 64, sedangkan data yang ditransfer adalah 128 ya, berarti butuh 2 kali sih siklus. Begitu seterusnya. Begitu juga dengan besar bus alamat ya, bus address ya. Ini juga gitu, semakin dia kapasitasnya semakin besar, maka semakin banyak ya range lokasi atau range address yang direferensikan, yang yang ditawarkan semacam itu ya. Tuh. Kemudian jenis data transfernya, nah jenis data transfer ini ya kemarin ya ada yang read, write. Kalau read itu dia dari memori ke CPU ya, karena dia ngambil dulu di memori kan ya. Nah kalau write kebalikannya, dari CPU atau dari modul yang lain ya ke memori, tujuannya kayak gitu. Yang perlu teman-teman ingat itu untuk operasi read write. Ada yang read only, ada yang write only, berarti ya kalau read only ya hanya untuk kebutuhannya hanya untuk itu ya. Bisa juga read write kan juga transfer data ada kan tadi seperti itu. Berarti setelah selesai nanti lanjut ke operasi selanjutnya. Nah, bus ini bertanggung jawab terhadap semua ya layanan saluran ya, layanan line bagi semua operator, bagi semua operasi komputer. Jadi memang bus ini banyak ya teman-teman ya. Nah, nanti di belakang saya sediakan ya, beberapa gambar-gambar berdasarkan tipe busnya ya. Nah, nanti teman-teman bisa bayangkan. Jadi port yang ada di komputer itu ya itu dalamnya itu ada sistem busnya. Nah, gambarannya nanti kayak gimana? Silakan disimak sampai akhir ya slide ini seperti itu. Oke. Nah, ini ya contoh bus ISA ya. Bus ISA atau industri standar arsitektur ya. Nah, ini bus ISA di samping ini gambarnya ya. Nah, seperti ini. Gede-gede ya. Ada juga yang kalau port yang lama ya, itu digunakan untuk keyboard, mouse, disket ya. Jadi dalamnya itu kayak ada lempengan elemen gitu ya, kemudian ditancapkan di sini, dimasukkan di sini. Kalau teman-teman pernah bongkar PC pasti pernah lihat ya ini. Nah ini namanya bus ya teman-teman ya. Keuntungannya apa? Pendekatan yang ISA ini ya, industri standar arsitektur, ini tetap mempertahankan kompatibilitas dengan mesin-mesin dan kartu-kartu yang ada, kart-kart yang ada. Jadi komputer motherboard ya, kalau laptop itu di motherboard itu ya. Nah, itu banyak sekali elemen yang ada di situ ya. Termasuk elemen bus ini sangat luar biasa, sangat banyak. Kemudian, nah pendekatan ini juga didasarkan pada sebuah bus yang telah dilisensikan. Nah, kalau yang ISA ini ya, ini sudah dilisensikan secara bebas oleh IBM ya. Pengembangnya memang IBM, kemudian dilisensikan secara bebas. Nah ini. Nah,
Kemudian ada PCI ya. PCI ini Peripheral Component Interconnect ya. Nah, teman-teman ini salah satu PCI ini adalah salah satu bus yang dia mempunyai kecepatan yang tinggi ya, yang dia tingkat ordernya tinggi. Nah, di belakang nanti ada gambarnya. Bus yang tidak tergantung pada prosesor dan berfungsi sebagai bus mezzanine ya, ataupun bus atau bus peripheral. Peripheral itu ya semacam kayak USB gitu ya. Jadi dia ada menyalurkan antara satu unit dengan unit yang lain peripheral. Contohnya apa? Yang berkecepatan tinggi nih ada video adaptor, NIC ya. NIC teman-teman tahu kan NIC kan ya? NIC yang apa? Kalau apa? Kalau beli saldo e-money ya, e-tol seperti itu kan ada HP-HP yang ada NIC-nya. Itu biasanya bisa ditempel kan seperti itu. Kemudian sudah mendeteksi. Kemudian disk controller, sound card dan lain-lain ya ini. Oh, oh iya NFC ya. Mohon maaf NFC berarti NIC ini yang lain ya teman-teman ya NIC ini. Oke. Terima kasih ya. Oke, kemudian standar PCI-nya 64 saluran data ya dengan kecepatan 33 MHz ya. Lumayan ini ya. Laju transfernya 264 MB sampai dengan atau 2,1 GB ya. Gigabit per second. Nah, keunggulannya PCI ini tidak hanya pada kecepatan saja, tapi juga murah ya. Karena sudah dilisensikan juga ya oleh Intel ya. Oleh Intel, dipatenkan oleh Intel, kemudian dijadikan domain publiknya, sehingga open source ya. Nah, dapat mengeluarkan produk dengan PCI tanpa royalti, tanpa harus membayar hak cipta. Oke, siap. NIC pengganti RJ45. Oh, berarti untuk ini ya, untuk internet ya, untuk koneksi internet RJ45. Oke. Oke, terima kasih Mas. Kemudian nah ini gambarannya untuk PCI ya, Personal Computer Interface, Interconnect ya, maaf. Nah, ini gambarannya seperti ini, seperti yang digambar di minggu kemarin ya, yaitu gambar kuning-kuning ya. Jadi bus itu bukan bus tapi ini ya. Nah, ini adalah untuk PCI. Kemudian nah ini kalau bus USB ini saya yakin teman-teman sudah pada familiar semua ini ya, bus USB ini ya. Nah, bus USB ini salah satunya ya itu adalah untuk mengakomodasi ya waktu itu ya salah satu asal mulanya kan karena ada keresahannya eh, hanya ada di bus yang kecepatannya tinggi yaitu PCI. Kemudian 7 vendor komputer ya perusahaan komputer yang besar ini ya terkenal seperti itu Compaq ya teman-teman tahu Compaq sekarang ya jadi HP itu ya. Kemudian IBM juga sudah nggak ada ya kalah dengan Intel. Meskipun ya IBM masih ada sih cuma tidak lagi di pengembangan mengenai komputer tapi mengenai apa teknologi ya masih bidang komputasi juga sih. Cuma di lebih ke apa ya kalau yang laptop kemudian apa PC itu sudah sebagian besar sudah dikuasai sama Intel ya. Kemudian Microsoft ya, NEC dan juga Northern Telkom ya. Ini beberapa perusahaan ya. Saya beberapa nggak familiar. Yang familiar paling Compaq ya, IBM, Intel, Microsoft ini ya. Northern Telkom ini kayak semacam Telkom Group gitu ya. Cuma ini punyanya orang luar gitu ya. Nah, ini kemudian merancang bus untuk peralatan input output yang berkecepatan rendah. Nah, muncullah ya ide USB itu ya, Universal Standard Bus ya. Jadi USB itu pun
USB itu pun versinya banyak ya teman-teman, versinya banyak. Termasuk charger HP itu menggunakan versi USB juga ya. Ada USB versi 5 ya, komputer yang untuk laptop yang bisa bongkar pasang bisa bentuk tab, bisa bentuk laptop seperti itu ya, kayak Lenovo IP berapa itu ya. Itu kan dia menggunakan di di keyboardnya itu menggunakan USB, tapi di tab-nya itu dia menggunakan USB juga, tapi bukan USB yang umum kayak kita ya, tapi USB tipe 5. Nah, penggunaan dayanya juga lebih kecil ya. Salah satu kemudian dipecahkan sama 7 vendor ini, muncullah USB ya. Itu seingat saya dari saya ketika saya SMA kalau nggak salah itu mulai booming ya USB. Di Indonesia sih, kalau di luar negeri mungkin sudah lebih duluan ya. Nah ini ya teman-teman ya, ini adalah beberapa gambaran USB ya. Nah kalau USB itu kan salah satunya, nah ini kabelnya ini ya, ini terdiri kalau kayak kabel charger, kabel konektor yang untuk kabel data ya. Nah ini terdiri dari 4 elemen teman-teman. Ya untuk data ya, sebagaimana namanya bus ya. Dia untuk saluran data, kemudian ini putih juga data, hitam ini untuk ground ya, kemudian merah ini untuk VCC ya. VCC itu kalau nggak salah daya ya. Jadi untuk apa? Jadi makanya ketika kabel USB ini kan sering ya, jadi perangkat kayak misalkan mouse dikasih kabel USB dengan mouse ataupun keyboard itu langsung dia itu kayak timbul ada daya tambahan dari laptop kita gitu loh. Jadi karena memang di elemen kabelnya ini dia juga ada untuk sumber daya, untuk Untuk tegangan, daya tegangan. Jadi ada tegangan listrik itu tapi nggak yang sangat besar gitu ya. Sehingga kalau dipegang, melupas dipegang kemudian kita kesetrum gitu, ya enggak sampai. Jadi dayanya kecil ya. Nah, ini komponen USB, ini logonya teman-teman sudah, saya yakin sudah familiar ya. Nah, ini beberapa tipe colokan ya. Apa sih Rek, bahasa ininya? Eh, Converter atau apa ya? Nah, ini ada USB tipe A, ini yang sering kita jumpai ya teman-teman ya. Kemudian ada yang USB tipe B, tipe B. Nah, teman-teman ini kadang kan kita ngelihat di sekitar kita, di laptop kita ini kok macam-macam ya. Ada tombol macam-macam, tapi kita tidak pernah menggunakan. Nah, ternyata itu juga USB juga ya. Tipe tipe B ini biasanya saya jumpai di printer ini. Jadi printer yang dia itu ke mesin printernya itu tipe ini. Saya ingat sekali ya, betul. Kemudian yang ke laptop itu tipe yang A. Jadi ada kabel konverternya, sama-sama USB cuma beda tipe. Kemudian ada, nah ini USB mini, ini charger HP ya biasanya ya. HP-HP yang ya agak besar ini ya, bukan mikro ya, mini ya. Nah yang mikro ini yang sering sekali kita jumpai ya. Rata-rata charger HP Android ya, ini menggunakan versi mikro. Nah kemudian ada yang tipe C, ini mungkin yang tipe untuk iPhone ya, untuk iPhone atau yang Apple. Kalau iPhone Lightning, Pak, bukan Type-C. Oh iya ya, Lightning ya. Oh ini yang Android kayak Type-C itu yang Android terbaru, Pak. ya, yang Android terbaru betul. Nah ini menggunakan tipe tipe C ini. Nah ternyata ya, saya juga baru belajar di bus ini juga ya. Oh ternyata ini tuh kabel bisa masuk jenis USB ternyata ya. Saya kira ya udah charger HP gitu aja ya. Saya kira USB ya ini aja gitu. Ternyata banyak ya. Nah ini sama-sama kita dengan belajar membaca yaitu nambah, saling nambah ilmu pengetahuan lah seperti itu ya teman-teman. Gitu. Nah gambarannya kalau di komputer itu kan, kalau di komputer kan gede kayak gini ya. Nah, kalau di laptop itu lebih minimalis, tapi sama dalamnya ya
penampakan dalamnya ya kayak gini. Nah, inilah ini yang dinamakan dengan sistem bus itu. Jadi di sini banyak elemennya ini ya. Nah, di sini banyak jalur-jalurnya seperti itu. Jadi biar teman-teman nanti lebih punya gambaran. Oke. Saya lanjut. Nah, keuntungan USB ya banyak sekali ya keuntungannya. Makanya kenapa USB ini dari sampai dengan sekarang itu masih digunakan, bahkan dikembangkan terus ya. Karena memang teknologinya itu masih memungkinkan ya dan banyak keuntungannya. Salah satunya yang saya singgung salah satu aja ya teman-teman ya. Di sini kan banyak ya. Nah, ini dapat mensuplai daya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian memudahkan pemasangan peralatan yang hanya sementara ya. Sementara itu maksudnya ya kalau misalkan sudah selesai ya udah dicabut. Misalkan mouse laptopnya sudah dimatikan, mouse eksternalnya dicabut. Kemudian nanti tinggal dicolokin lagi. Itu kan sangat sangat mudah dan hal-hal semacam itu kan ketika dia memudahkan pengguna ini ya pasti ya masih laku saja ya, masih digunakan terus seperti itu. Kemudian ketika menggunakan USB ini tidak perlu untuk melakukan reboot ya, tidak perlu melakukan restart. Jadi misalkan kabel USB-nya dicolokin, itu nggak perlu langsung komputernya harus di restart kayak install. Mohon maaf ya ini saya close sebentar. Ada sedikit deret-deret karena habis saya charger ya tadi. Saya charging. Oh tetap bentar. Nah, jadi itu ya salah satu keuntungan dari USB ya. Saya searching lagi. Nah di USB ya tadi ya. Nah ini dia. Selain itu juga murah ya. Ketika kita membeli peralatan USB terjangkau lah ya dengan kantong kita seperti itu. Kemudian pengkabelan di USB. Nah saya sampaikan tadi ya bahwa dia salah satunya dia kecepatannya tinggi ya, karena komunikasinya kecepatannya bisa 20 megabyte per second. Nah ini untuk yang versi 3.2, teman-teman nanti bisa mengeksplor lagi tipenya itu berapa ya, kalau nggak salah sekarang sampai tipe 5 kalau nggak salah, 5.0. Ada. Nah itu kan bisa kita rasakan ya bahwa transfer datanya ini cepat ya. Ya cepat lah bisa kalau dibandingkan dengan kita harus download ya. Nah, ini cepat. Kemudian bandwidth itu sudah mencukupi peralatan input output berkecepatan rendah ya. Tapi dia juga untuk kecepatan rendah ya, untuk bandwidth yang kecepatan perangkat yang kecepatannya rendah juga bisa ya. Satu contohnya keyboard, mouse, scanner, telepon digital ya, kemudian printer dan lain-lain ya. Ini juga bisa di-cover sama USB. Kemudian nah, kabelnya tadi ada 4 kawat kan ya, 2 untuk data, 1 untuk power ya, supply tadi, kemudian 1 untuk ground. Nah, untuk ground ini yang menggunakan ground ini sehingga tidak sampai kesetrum ya. Jadi meskipun ada listrik mengalir di situ ya, nah ini kita misalkan kabelnya terkelupas ini salah satu keuntungan ya, salah satu keuntungan adanya ground tadi. Kemudian sistem persinyalan ya, ini mentransmisikan sebuah bilangan. Nah, ini kebalikan ya. Jadi kalau 0 dia ada transisi tegangan. Kalau misalkan 1 dia tidak ada transmisi. Kemudian kita lanjut ya, bus SCSI ya, Small Computer System Interface ya. Nah, ini pertama kali dikembangkan oleh Macintosh ya. Macintosh nenek moyangnya Apple ya, Mac ya. Nah, ini pada tahun 1984 ya. Sudah lama sekali, saya belum lahir ini teman-teman. Nah, SCS ini merupakan interface standar ya untuk drive CD-ROM ya.
untuk drive CD-ROM. Nah, ini kemudian untuk peralatan audio ya, hard disk dan perangkat penyimpanan eksternal yang berukuran besar, hard disk termasuk ya. Nah, saluran datanya ada ukurannya ya, ini macam-macam ada 8, 16, 32 ya. Nah, kemudian SCSI ini mempunyai dua konektor ya, konektor input dan konektor output. Nah, kemudian dia juga independen ya, independen artinya dia bisa membackup diri sendiri ya ke tab drive tanpa melibatkan prosesor. Contoh bus SCSI ya, ini SCSI 1 pada tahun 1980, semakin lama semakin baik ya kecepatannya. Nah, sampai dengan SCSI 3 yang sampai dalam tahap penelitian saat ini. Nah, gimana gambarannya SCSI ini nih penampilannya ya. Jadi jauh lebih besar ya. Nah, ini biasanya hampir mirip untuk kayak proyektor kayak gitu ya, cuma ini lebih besar ya. Kalau proyektor kan lebih kecil ya. Nah, ini. Nah, ini dalamnya ya. Jadi ini sistem bus. Ada kabel-kabelnya gini. Nah, itu. Kemudian ada firmware ya. Firmware ini untuk kebutuhan bus input-output yang berkecepatan tinggi. Dan semakin cepat prosesor saat ini kecepatannya mencapai 1 GHz sekarang. Wah, cepet ya ternyata ya. Perlu diimbangi dengan bus berkecepatan tinggi, dikembangkan oleh IEEE ya. IEEE ini salah satu perusahaan yang dia punya apa ya, topik bidang penelitian seperti itu atau bidang pengembangan teknologi yang hampir apa ya, mengarah ke teknik elektro semacam itu ya. Ya teknik komputer juga masuk sih ya. Masuk IEEE. Internasional apa ya, singkatannya saya juga nggak begitu apa. Oke, kemudian ini firmware ya, tipe firmware kelebihannya sangat cepat, murah ya. Murahnya kenapa? Nah, contohnya dulu ya. Contohnya ada kamera digital, VCR, kemudian televisi. Murahnya kenapa? Firmware ini murah. Nah, ini karena ada lisensi tadi ya, lisensinya di open source kan. Kelebihan lainnya adalah penggunaan transmisi serial sehingga tidak memerlukan banyak kabel. Nah, ini gambarannya untuk firmware ya. Nah, baru tahu kan teman-teman ya. Ada colokan-colokan di samping yang kecil-kecil, laptop sampean. Nah, itu bisa digunakan untuk firmware. Ini tampilan dalamnya ini kayak gini ya. Kemudian, nah, firmware ini ada firmware 400, ada firmware 800. Beda tipe aja teman-teman. Beda tipe. Nah, ini biasanya digunakan untuk televisi, mungkin televisi digital mungkin ya. Saya juga kebetulan tidak memakai televisi digital ya. Kalau di Prodi itu ada ya TV smart TV, tapi juga nggak apa nggak dihubungkan dengan telepon ya, tapi dia kayak Android gitu. Jadi nggak ada colokannya semacam ini. Nah, kesimpulan secara umum, nah ini ada 3 bahwa satu ya, ini saluran bus ini dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu ada saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Kemudian jenisnya ada dedicated dan multiplexed ya, teman-teman. Kemudian metode arbitrasi tadi, lebar bus ya, kemudian timingnya juga. Jenis transfernya ya, ada read, write, read, modify, ada read only, macam-macam ya Pak ya. Dan juga block. Kemudian jenis bus ya yang beredar pada pasaran ini, jenis maksudnya jenis di sini adalah jenis nyatanya seperti itu ya. Ada PCI, ISA, USB, SCSI, firmware dan lain-lain. Nah, oke. Nah ini tugas kelompok ini nanti saya sampaikan di belakang saja. Oke. Kira-kira itu untuk perkuliahan kita hari ini.